Timbunan longsor yang menimpa dua kampung di Desa Pasir Langu berada di antara dua bukit, yaitu bukit yang ditanami tanaman pertanian dan bukit yang menjadi permukiman warga. Ketebalan longsoran diperkirakan mencapai 8 meter. Jurnalis Kompas TV, Hendar Nun dan Aziz Fardiansyah menggambarkan bagaimana dampak longsor yang melanda Cisarua, Bandung Barat. Baik saudara, saat ini kami berada di salah satu kampung yang terdampak, yaitu Kampung Pasir Kuda, di mana tempat ini ada 14 rumah yang terdampak atau yang tertimbun tanah longsoran yang berasal dari bukit atau lereng dari Gunung Burangrang. Longsor yang melanda Cisarua, Bandung Barat menyisakan duka mendalam bagi ratusan warganya yang menjadi korban bencana longsor akhir pekan lalu. Tak hanya kehilangan anggota keluarga, warga juga kehilangan mata pencaharian setelah lahan pertanian luluh lantah ditimbun longsor. Hingga Selasa malam, 32 jenazah korban longsor Cisarua, Bandung Barat teridentifikasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyoroti alih fungsi lahan sebagai penyebab bencana longsor yang terjadi di Cisarua. Pemprov Jabar akan mengembalikan lahan yang dipakai bertani menjadi hutan. Sementara itu, warga terdampak akan direlokasi ke tempat aman. Target kan ini kan lahan perhutani, bukan lahan pertanian. Jadi terjadi alih fungsi dan kita akan kembalikan sesuai dengan fungsinya, yaitu hutan. Maka sedang petakan di mana daerah yang aman tidak terlalu jauh dari tempat mata pencaharian mereka. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wapres, bahwa mereka jangan sampai direlokasi yang terlalu jauh. Trisna, seorang petani di Cisarua, Bandung Barat, mengaku bingung jika harus direlokasi meninggalkan wilayah pertanian yang selama ini ia garap. Pertanian. Oh, daerah pertanian. Ya, daerah pertanian. Okay. Warganya berarti masyarakatnya mayoritasnya pekerjaannya apa itu, Pak? Petani. Petani. Ya. Petani apa itu, Pak? Ya sayuran. Petani di sini itu, Pak. Lama dari nenek moyang lah istilahnya di sini tuh udah tempat bertani kayak gitulah. Termasuk juga Bapak petani? Saya sendiri pun juga bertani. Oh, gitu. Mata pencaharian untuk ya ke depannya ya mungkin saya agak bingung juga kalau misalkan posisinya saya sedang mata pencaharian saya bertani. Basarnas memetakan area terdampak longsor di Cisarua, Bandung Barat mencapai 26 hektar dengan 2 pusat longsoran. Lokasi longsor yang berdekatan dengan Gunung Burangrang ini memiliki panjang salah satu longsoran bisa mencapai 2 km, lebar mencapai 140 meter. Kini, pengembalian fungsi lahan harus segera dilakukan. Bukan hanya pertanian, tapi bangunan-bangunan yang berdiri di lahan rawan juga perlu ditertibkan agar bencana longsor tidak kembali mengancam nyawa warga sekitar. Hendar Nun, Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah membahas soal tragedi longsor Cisarua, Bandung Barat, kita sudah bersama dengan ahli geologi teknik ITB, Imam Ahmad S. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ibrahim. Baik, Pak Imam, sebetulnya kondisi lahan di Cisarua di Bandung Barat ini seperti apa? Apakah sebelumnya pernah ada kajian tidak Pak kalau daerah ini rawan longsor? Ya, mestinya seluruh daerah di Indonesia ya, kalau Kang Ibrahim juga pernah, saya harap pernah melihat ya, sudah dipetakan oleh Badan Geologi. Ada yang namanya peta zona kerentanan gerakan tanah, tetapi memang cakupannya masih regional gitu ya. Dan kalau saya lihat ya secara seksama dari peta tersebut, memang di daerah Cisarua, terutama di perbukitan-perbukitan yang terjal itu masuk kategori longsoran menengah, ada juga beberapa bagian juga longsoran yang tinggi gitu ya. Artinya potensi longsor ada gitu ya, tentunya. Seperti itu. Potensi longsor ada. Tadi Anda juga menyinggung soal longsoran tinggi. Apakah artinya ini masih sangat rawan, sangat berbahaya daerah itu, Pak? Ya, longsor bisa terjadi di mana saja. Ya, pada prinsipnya
kalau kita memiliki topografi yang miring dengan kelerengan yang terjal gitu ya, cenderung longsor lebih mudah terjadi ya. Dan seperti yang terjadi di Cisarua, terutama di Desa Pasir Langu ya, kita ketahui bahwa sumber materialnya sebenarnya dari bagian bukit ya, bahkan relatif bagian atas bukit dari Burangrang ya, yang memang memiliki lereng yang terjal gitu ya. Nah, sehingga dari sana sebenarnya sumber material utama yang terjadi di Cisarua itu dan mengalir ya dalam tanda kutip, tetapi yang mengalir itu bukan hanya air, tetapi dengan material-material lumpur, batu-batu ya, bongkah-bongkah batuan bahkan gitu ya, termasuk menerjang apapun yang dilewatinya. Ada juga pepohonan yang saya yakin pasti terbawa gitu ya. Oke. Nah, itulah yang sangat dahsyat sebenarnya mengakibatkan dampak yang besar sekali di area pemukiman di bawahnya. Itu sudah lama terdeteksi, Pak? Sebenarnya kalau tanda-tanda satu bencana itu ada, termasuk longsoran ini, ya. Ini longsoran yang memang masuk dalam kategori atau jenis aliran atau flowing gitu ya, mengalir. Karena kalau Kang Ibrahim pernah ya mendengar bahwa longsor itu jenis atau tipenya banyak, ya. Nah, yang terjadi di Cisarua, di Desa Pasir Langu ini memang tipe yang saya sebut sebagai aliran. Nah, dalam tipe ini memang yang tadi saya katakan ya, yang cukup bisa mengakibatkan kerusakan adalah aliran air yang di dalamnya ada sedimen yang terbawa, ya, baik lumpur, kerikil sampai bongkah-bongkah batuan. Itu yang terjadi. Baik. Tipe longsoran lainnya cukup banyak, tetapi tidak terjadi Baik. di tempat ini. Pak Imam, tapi betulkah alih fungsi lahan ini jadi sebab utama yang memicu bencana longsor di Cisarua? Atau ada lagi tidak faktor yang ikut memperparah? Iya, sebenarnya lahan-lahan yang banyak dikelola oleh penduduk ya, atau tata guna lahan yang saya lihat banyak digunakan untuk perkebunan misalnya, ya pertanian, itu di daerah yang relatif berada di lereng yang miring gitu ya, di bawah kaki bukit atau Gunung Burangrang gitu ya, lereng-lereng Gunung Burangrang itu. Nah, itu yang menarik sehingga sumber materialnya dari atas sebenarnya. Ya, jadi penduduk lebih banyak berada di lereng yang sudah miring, ada seakan-akan tekuk lereng di bagian antara yang lereng terjal dan lereng di mana penduduk tinggal ya. Ada kemiringan tertentu atau relatif datar bergelombang, saya sebut seperti itu. Ini kalau kita lihat di visual kan, area yang terdampak longsoran begitu luas. Pemprov akan mengembalikan menjadi lahan hutan kembali. Ini butuh waktu berapa lama dan seperti apa skemanya biasanya? Ya, jadi sekali lagi material yang menerjang daerah yang di bawah itu di mana penduduk tinggal, kemudian ada juga aktivitas perkebunan, pertanian, itu adalah daerah yang saya sebut sebagai kalau kita bicara sistem atau jenis aliran longsoran ini gitu, ada sumber atau area sumber yang kita harus waspadai, yang biasanya di sana juga ada jenis-jenis longsoran yang klasik lah ya, bisa longsoran lengkung atau nendatan sebutannya. Nah, yang terjadi ya, kalau dari analisis saya itu ada longsoran dulu di bagian hulu, nanti membendung aliran dari sungai yang ada. Jadi untuk jadi hutan kembali itu jadi solusi, Pak Imam? Ya, kalau di atas sudah hutan, ya, di atas itu sudah hutan. Nah, kalau di bawah, kalau itu dihutankan kembali ya, paling tidak itu daerah yang mungkin nanti bisa membuat zona buffer dari sungai itu kita batasi dengan daerah-daerah yang ya dikembalikan lagi daerah hijau, sehingga bisa menjadi seakan-akan pagar atau pembatas gitu ya. Kalau terjadi aliran di sungai existing yang ada, dia tidak melebar lagi gitu ya. Jadi seakan-akan sekarang ini karena ya
penduduk tinggal relatif dekat dengan sungai, dengan aktivitas juga perkebunan dan sebagainya, ya relatif dengan sungai itu tidak jauh gitu ya. Sehingga memang pada bagian tekuk lereng ke bawah itu longsor yang mengalir dari atas itu seakan-akan melebar gitu ya, atau aliran lumpur yang mengalir dari Baik. atas itu akan melebar. Tadi dikatakan bahkan lebarnya lebih dari 100 ya. Iya. Saya lupa tepatnya sebenarnya. Baik, ini kita tunggu langkah dari Pemprov Jawa Barat untuk mengembalikan lahan tersebut untuk kembali jadi hutan setelah digarap sebagai lahan pertanian oleh warga, dan warga juga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Terima Ya, kasih. saya berharap sisi-sisi sungainya Ya. yang memang dikosongkan dari pemukiman dan lebih baik memang digunakan secara terbatas, dan lebih baik lagi ada tumbuhan-tumbuhan besar yang bisa menjadi nanti ya barrier alami atau pembatas alami gitu. Buffer Kalau alami memang bagi longsor atau ya, aliran di kita sana ya. berjaga-jaga Baik. suatu saat kalau terjadi lagi. Terima kasih untuk pandangannya Pak Imam Ahmad S, Sama-sama, ahli Ibrahim. Geologi Teknik ITB dalam program Kompas Malam hari ini. Terima